Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para kiai, para ustaz, para sepuh bini sepuh. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Masjid Al-Islam Lomansari, lan ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik semuanya yang berbahagia. Marilah yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sebuah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam. Terlebih lagi nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sehingga beliau itu mendapat julukan sebagai rahmatan lil alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti sunah-sunahnya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan berjumpa kembali di sebuah majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Majelis ilmu itu disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu taman-taman surga. Dados Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini itu sedang berada di mana? Taman surga. Penak mboten, Pak? Penak nggih, wonten jajane masalahnya. Lah nek ana jajane kira-kira do semangat mboten iki. Semangat nggih, ora do bali. Nek lampune mati do bali niki. Nggih. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan bahagia di majelis taklim, majelis ilmu yang salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika duduknya kita di sini Bapak Ibu, dari sholat maghrib tadi ya, berjamaah, kemudian salam, kita duduk berzikir nanti sampai sholat isya, niku fadilahe kathah Bapak Ibu. Sing nomor setunggal, jenengan pikantuk dongane malaikat. Malaikat nunggu pripun Bapak Ibu? Allahumma firlahu, bukan firlahum, tapi Allahumma firlahu. Bedone napa Pak? Allahumma firlahu kali Allahumma firlahum. Nek hum niku kangge kathah, tapi nek hu niku kangge tiyang setunggal. Berarti panjenengan ten mriki didongokke malaikat setunggal-setunggal.
Buatan barengan. Tapi setunggal-setunggal disebut asmanipun. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Ora sak istighfar wis diampuni dosane. Penak nggih? Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Pada bulan yang lalu kita bahas tasih wonten sing kelingan mboten? Surat napa Bapak Ibu? Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang gambaran luasnya surga itu seperti apa. Maka disebutkan dalam ayat ini, kita ulangi sekedap nggih, kersane mangkeh nyambung. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegeralah kalian semua. Berarti sinten niki? Hamba Allah, semua manusia. Niku disuruh napa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Disuruh cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Karena apa? Orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hadiah. Hadiah niku mboten mobil. Hadiah mboten omah. Hadiah mboten bojo, Pak. Nah, kira-kira jenengan nek istighfar entuk bojo seneng mboten? Wah, seneng. Tapi luweh saka niku. Tiang-tiang sing purun istighfar, purun cepet-cepet menyambut istighfare Gusti Allah akan diparingi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Akan diberikan kepada orang-orang yang ahli istighfar niku napa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tiang nek pun mlebu swarga niku wis penak. Jenengan nate kelingan lagune Nasi Daria, Pak. Swarga nunut, terus lanjutnya pripun? Neraka katon. Niku bener napa salah? Hah? Bener napa salah, Pak? Swarga nunut, neraka katon. Sebenarnya Bapak Ibu, tiang kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa keluar lagi kemudian dimasukkan neraka. Tapi nggih, kalau orang-orang itu masuk neraka itu bisa dimasukkan ke dalam surga. Niki bedone, Pak. Jadi kalau sudah masuk ke dalam surga, berarti itu sudah sampai kepada finalnya, puncaknya. Puncak kenikmatan seorang manusia ketika sudah dimasukkan surganya Allah. Maka disebutkan amalan apa saja yang menyebabkan seorang itu dimasukkan surganya Allah. Oke. Nah, disebutkan dan ayat selanjutnya pun alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Amalan yang pertama, orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Panjenengan sedaya biasane nak infak niku uang sisa napa sampun disisihke Bapak Ibu? Sisa nggih? Oke, nek sisa ngeten carane, jenengan nek duit-duit 100.000, tuku gula sak kilo, sisane pinten? Pinten Bu sakniki gula, Bu? 15.000, ana sing 15,5. Sisane pinten? Ah niku sing diinfakke. Jere sisa. Sisa napa sampun disisihke? Hah? Wah, beda meneh iki jawabane. Nggih, sing penting Bapak Ibu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di masa yang lapang maupun susah. Nek pas lapang niku gampang. Nek pas susah gampang napa angel? Angel.
wis ora duwe tok kon infak wis teko proposal lawane Pak Dekansi iki omahe. Ya ketok kok Joko wah kae nggo buku bentuke apa warna hijau ngene proposal wis mulai ditutup nih. Tapi orang-orang yang mereka berusaha Bapak Ibu menjadikan infak itu sebagai amalan andalan. Allah Subhanahu wa taala berjanji, besok dia akan masuk surga lewat pintu sedekah. Sedekah itu ndak harus nunggu kaya. Alah, sedekah iso ben wae nek sugih. Kira-kira tiyang sing ngomong ngeten, nek misale sugih wani infak mboten, Pak? Wah, ndopol tok niku. Sekanggo alasan tok niku. Oke. Orang-orang yang terdetik ya, yang bisa berinfak itu orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Kata Bapak Ibu, kisah-kisah orang-orang soleh, para sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku kan sugih-sugih sahabat. Abdurrahman bin Auf itu ora iso miskin. Ya, Rasulullah itu nate ngendika gini. Ya Allah, besok saya di akhirat itu akan bersama dengan orang-orang miskin. Wah, akhirnya Abdurrahman bin Auf merasa kaya. Wah, piye carane aku mendadi miskin? Akhirnya apa? Setelah perang Tabuk Bapak Ibu, itu kan perjalanan panjang. Para sahabat itu pulang. Lah, pas perang Tabuk itu kan wayah-wayah panen apa? Wayan pari napa kurma? Rano pari ten mriko nggih. Panen kurma. Setelah berangkat pulang, ya, ternyata kurma di Madinah itu pada busuk. Wah, akhirnya kesempatan Abdurrahman bin Auf cara awake dhewe meh dadi kere, Pak. Nek awake dhewe pengen dadi sugih. Nek Abdurrahman bin Auf walian, sugih pengen kere. Nek awake dhewe kere pengen sugih. Nah, Abdurrahman bin Auf itu akhirnya apa? Wes kurma-kurma ya tetangga saya yang ada di Madinah tak beli semua dengan harga kurma segar. Padahal kurma apa? Busuk. Kurmanya dikumpulkan di rumah, ya, ternyata ada seorang dari Yaman yang mencari kurma yang ia tumbuh di Madinah dan kurma itu harus busuk. Dan harganya ternyata 2 kali lipat sampai 3 kali lipat kurma yang segar. Nah, kira-kira iso kere mboten niku, Pak? Oh, tambah sugih. Kira-kira maksudnya sakniki kurma segar regane 100.000. Nggih, pinten? 500 mongko ngerti cah cilik. Ya, 500 apa nang? Ya, yo misal 100.000. Itu kurma segar, Pak. Ketika jadi busuk ternyata dibeli sama orang Yaman itu seharga 300.000. Untuk apa? Untuk obat. Ya, obat penyakit yang ada di Yaman. Ini luar biasa. Abdurrahman bin Auf, beliau orang kaya tapi pengen jadi miskin tidak bisa miskin. Banyak hadis yang menerangkan Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa besok ketika dia di akhirat dia akan masuk surga itu dengan merangkak. Kok saged? Abdurrahman bin Auf mikir, kok bisa ya Rasulullah, saya ini masuk surga dengan merangkak? Karena kamu kebanyakan harta, kakean duitmu sok ben dihisab kabeh karo Gusti Allah. Niku nek misale panjenengan pripun, Pak? Serak popo penting mlebu swarga. Wis ngono wae. Salon-alon rak popo penting mlebu swarga. Tapi Abdurrahman bin Auf luar biasa. Ketika dikabarkan Rasulullah seperti itu, wah didol kabeh hartanya, diinfakkan semua. Ya. Ternyata harta itu yang diinfakkan semuanya itu tidak menjadikan sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi miskin, tambah kaya. Lah wae dhewe nek pengen kaya, ya, tak kasih amalan, Pak. Pengen mboten? Ndonga terus niki tapi syarate. Nggih, syarate ndonga terus. Karena orang yang paling lemah orang yang sedikit di dalam
berdoa. Dan orang yang paling pelit adalah orang yang paling pelit di dalam memberikan salam kepada saudaranya. Doa agar kita terus mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala niku pernah diajarkan Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Oke, Ali bin Abi Thalib niku kan nate Pak ten masjid ning pojokan meneng. Ya, sira duwe duit niku, Pak. Nek para sahabat itu nek ra duwe duit, biasane ning masjid. Nek awake dhewe ning ndi? Angkringan, ngopi karo kanca ngakak-ngakak bar kuwi ra bayar utang. Nah, biasa niku. Gorengane 10, kopine 1. Ora bayar pisan bali. Nah, awake dhewe ngoten kadang. Ternyata Ali bin Abi Thalib ketika ditemui oleh Rasulullah itu mengungkapkan akan kekurangan hartanya, akan kemiskinannya. Maka diajari oleh Rasulullah SAW itu sebuah doa. Doanya apa? Allahumma akfini, ya Allah cukupilah aku. Allahumma akfini bihalalika, dengan yang halal. Allahumma akfini bihalalika an haramika, dan jauhkanlah aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amma siwak, dan jadikan aku kaya. Nah niki Pak. Wa aghnini, dan jadikanlah aku kaya bifadlika, dengan keutamaan yang engkau berikan kepadaku. Amma siwaka, dari selainmu. Dulu Nabi Sulaiman niku suguhe ra umum, Pak. Bondone kathah. Ternake nggih kathah. Bojone ya kathah, Pak. Bojone Nabi Sulaiman kathah niku. Nggih. Kemudian kerajaannya luas. Itu diberi kekayaan yang begitu banyak. Yang diucapkan Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini atas keutamaan dari Tuhanku. Maka doa ini ya Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika. Kita minta kaya atas karunia dari Allah. Wa aghnini bifadlika amma siwaka. Jadi kayanya kita itu dikarenakan pemberian dari Allah. Orang golek pesugihan. Ya, biasanya nek wong sugih dadak niku jenengan curiga mboten? Pas golek tuyul niku. Nek wong rada kerewah tuyule second. Nah, kita kan ngoten Pak nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di zaman ini perlu kita jadikan zikir andalan kita, Pak. Tat golek sing halal engel, apa meneh awake dhewe golek sing haram. Mudeng-mudeng jenengan. Sing halal kan wis engel. Apa meneh golek sing haram ki luwih angel. Biasane tiyang ngeten, Pak. Niku sing kalah keplek, Pak. Masang nomor ra entuk-entuk kalah. Akhire ngomong golek sing haram iki wis kangelan. Ora sasa golek sing halal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kekuatan orang Islam itu ada pada doanya. Maka jenengan nek badhe salat zikir Allahumma akfini bihalalika an haramika wa ahlini bifadlika amma siwaka. Dan kita ini terkadang Pak butuh terhadap doa itu ketika kita ini sudah pada titik nol. Titik nol ngertos jenengan? Bar dipecat kok pabrik, bingung golek kerjonan ngalor ngidul wis ra duwe dalan. Duit wis entek, tunjangan entek, beras wis ra ana. Niku kira-kira jenengan malah sregep ibadah mboten? Wah, sregep, Pak. Ya, rajin meni. Kadang urung subuh, urung adzan wis ning masjid. Wis istighfar, astagfirullah. Itu ketika manusia pada titik nol, dia itu akan mengfokuskan hatinya itu untuk Allah. Maka sebelum pada titik nol, bagaimana kita fokus hati kita ini sambungkan sama Allah. Badhe salat diwaos.
Karena orang yang lemah dalam berdoa. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Dulu Bapak Ibu di zaman Bani Israel. Karena kisah ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ya, itu rata-rata dari orang Bani Israel yang masuk Islam. Ya, seperti Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam. Oke, rata-rata riwayat dari itu. Nah, disebutkan dulu itu ada orang yang doa sama Allah. Itu doa dalam sedekah. Ya Allah, saya punya harta, tolong ketika saya infak besok, tepatkan harta ini kepada orang yang berhak. Nah, bar niku pripun, Pak? Pagi-pagi dia keluar rumah, tiba-tiba ada ngapunten. Nek bahasa aluse sakniki niku asmane kupu-kupu malam. Ngertos nggih? Pabrik Marimas, Pak. Ngertos boten Marimas? Oke. Dia itu ketemu sama tadi ya karyawan Marimas. Bahasanya saya tak aluske niki. Saya tak jerokke jenengan guyu mangke. Ya, tak aluske. Ketemu karyawan pabrik Marimas. Kemudian dikasih uang, Pak. Maka orang-orang itu ngomong, "Wah, wong kok goblok temen. Ngai duit sedekah kok karo orang-orang yang mengerjakan dosa." Maka orang ini diem aja, wis ora urusan. Sing penting aku sedekah. Besok harinya dia doa lagi, ya Allah tolong tepatkan sedekahku. Kemarin saya dicela manusia. Katanya salah dalam berikan sedekah. Akhirnya dia keluar rumah lagi besoknya sedekah. Kepada siapa? Pencuri. Yang kerjaannya itu mencuri. Wes pokoknya terkenal nek wong kuwi iki gampange malingan, Pak. Cekel polisi colke. Biasanya nek tiyang ngeten niku duwe kartu napa? Kartu sakti, kartu gila. Wah niku biasanya nek kecekel polisi mesti dicolke. Karena ada Pak di Kaliwungu dulu. Orang niku sering mencuri karena dia punya kartu gila itu. Ketika ketangkep polisi mesti dicolke meneh. Ketangkep colke meneh karena punya kartu gila. Tapi aja melu-melu jenengan. Bar kuwi golek kartu gila. Saiki kan model-model kartune. Nah, setelah paginya dia itu ketemu pencuri, sedekah kepada pencuri. Ya, maka orang-orang ngomong, "Ya Allah, gawene maling ngomong dikai duit. Kowe mesti ge tuku alat-alat meneh, alat-alat maling, Pak." Akhirnya dia ragu, Bres. Ora. Sing penting kula sedekah. Dia doa lagi sama Allah, "Ya Allah, ya, semoga saya besok diberi kesempatan untuk memberikan harta ini kepada orang yang tepat." Delalah Bapak Ibu, besok dia itu ketemu sama orang, tiba-tiba harta itu dikasihkan. Ternyata setelah dikasihkan dia diberitahu, "Mas, kuwi iki wong sugih, kok ngukai sedekah. Wis ora perlu duit wong kuwi." Nah, ternyata Bapak Ibu pas malamnya hari keempat dia itu mimpi. Mimpi malaikat berkata kepada dia, "Wahai Abdullah, sesungguhnya Allah itu telah menerima sedekahmu tiga-tiganya." Maka dia kaget, loh, saya pertama kepada seorang pezina, kedua pada seorang pencuri, ketiga kepada orang kaya. Kenapa Allah menerima sedekahku? Ternyata doanya dikabulkan. Dia sedekah kepada seorang pezina, itu dikatakan gini, yang seharusnya dia pada hari itu bekerja, ya, pekerjaan yang mengandung dosa besar itu, akhirnya dia tidak jadi bekerja karena sedekah yang engkau berikan. Yang kedua kepada seorang pencuri, dia sudah berniat untuk mencuri. Karena lantaran sedekah yang engkau berikan, dia menahan untuk melakukan mencuri. Kemudian yang ketiga kepada orang yang kaya. Engkau beri sedekah, kemudian dia sadar, "Oh ya Allah, duitku akeh. Iki wong rak duwe iso sedekah, aku isin." Akhirnya apa? Dia mau sedekah, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
bisa jadi Bapak Ibu doa kita yang kita lantunkan kepada Allah, ya Allah, tolong berikan sedekah ini kepada orang yang berhak, itu Allah memberikan ijabah. Dan ijabahnya Allah itu terhadap semua makhluknya, tidak pilih kasih. Mungkin kalau kita menganggap sedekah yang paling tepat itu kepada panti asuhan, pada masjid, pada santri, memang itu tepat. Tapi kalau kita sudah doa sama Allah, ya Allah, tepatkan sedekahku pada orang yang butuhkan, Allah akan tepatkan, meskipun kepada orang yang mungkin dia itu melakukan dosa besar. Ya, meskipun kepada orang yang melakukan dosa besar. Bisa jadi kita tidak tahu kondisi dia, Pak. Kita kan hanya memandang secara dohirnya, tidak tahu permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, inilah pentingnya sedekah. Dan sedekah ini merupakan angan-angan orang yang besok mati, pengen hidup kembali untuk dihidupkan oleh Allah ke dunia barang 1 detik. Sak menit niku pinten nafas, Pak? Cobi, pinten niku? 1. Oke, 1 menit 1 nafas. Ketika Allah ya mendengar orang-orang yang sudah mati itu pengen hidup kembali meskipun 1 detik, maka orang yang diberikan waktu oleh Allah itu dia milih amalan sedekah. Karena apa? Sedekah niku sing paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sampai berfirman. Ya, di dalam surah Munafikun itu kita sering mendengar ya, orang-orang yang mati itu irji'i, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Fungsinya apa? Mau infak. Ya, maka infak sedikit tidak masalah Bapak Ibu. Tiap pagi, ya, kalau bisa di rumah kita itu ada kotak infak. Ya mungkin dari layismu atau di masjid ini bisa dimasukkan setiap hari. Ya, fungsinya apa? Tadi, Pak. Sedekah itu bukan untuk orang lain. Sedekah itu untuk ngopeni awake dhewe sok ben ning akhirat. Awake dhewe kalau mikir wah sedekah kanggo wong liya, penak wong liya, itu salah. Justru sedekah itu untuk menjadikan kita ini bahagia besok di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, amalan ya yang termasuk dari amalan penduduk surga yang Allah akan masukkan surga itu wal kadziminal ghaidz wal afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya, wal afina 'anil nas, dan mereka itu memaafkan manusia. Memaafkan itu hal yang mudah maupun hal yang sulit Bapak Ibu. Sulit ya. Awake dhewe kadang meh bales, ya, tapi kok keluargane dhewe, ya, tapi kok koncone dhewe, kadang kita dengan berat hati memaafkan. Contoh gampang malih jenengan sik numpak pit onto. Tasih wonten Bapak Ibu sing naik pit onto? Bapak-bapak sing pun sepuh niki. Tasih. Wonten panjenengan misalnya numpak pit onto. Bar kuwi tiba-tiba ning samping jenengan ana numpak kendaraan diblayar-blayar. Reng. Jenengan kira-kira kaget, jantungan, jengkel mboten? Jengkel, Pak. Bar kuwi dhek dikobot langsung nebrak wit jekur ning got. Kira-kira jenengan lewat ditulungi mboten? Sekono mati ya ora. Nah, itu susahnya kita, Pak, ketika kita ini ya merasa didolimi, kemudian kita ini mampu membalas, tapi pada saat itu kita mampu memaafkan. Niku sing pahalane ageng. Ya, pahalane besar. Dulu Rasulullah itu seperti apa, Pak? Maka benar Al-Qur'an itu menyebutkan Rasulullah itu sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak beliau itu luar biasa.
Kita kalau dengar itu sampai nangis, ya Allah. Kok bisa ada orang yang akhlaknya seperti itu? Beliau itu di Taif, Pak, kayak apa ini? Di Taif, di Mekah itu beliau dakwah diusir. Pamannya meninggal, yang menjadi apa? Dekengan. Nah, awake dhewe saiki virale napa? Dekengane Musa. Rasulullah niku dulu masih punya dekengan pamannya. Namanya sinten? Abu Thalib. Yang menyokong dakwah beliau lewat harta itu istrinya. Ternyata dua-duanya meninggal, Pak. Beliau hatinya kacau. Dakwah ke Taif biar diterima dakwahnya, ternyata sampai di sana dilempari batu. Anak-anak kecil yang melempari itu, bukan orang-orang besar. Anak-anak kecil melempari batu sampai beliau itu kakinya berdarah. Sampai beliau itu keluar dari Taif, duduk itu di tanah itu sambil merenung. Kemudian malaikat Jibril datang nawari kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah sudah merintahkan kepada malaikat penjaga gunung, tinggal kamu mengucap beres itu gunung." Tapi Rasulullah mengatakan apa? Tidak. Semoga besok anak cucunya ada yang masuk Islam. Tapi nek awake dhewe jengkelan, Pak. Diangkat gunungnya, set broke. Kan kadang ngoten nggih. Tapi Rasulullah itu, wah masya Allah, Pak. Jenengan kalau baca sirahnya itu mungkin bisa nangis. Awal-awal dakwah beliau. Dulu ketika Rasulullah itu di Mekah, itu sholat, pundaknya ini dikasih kotoran apa? Unta, Pak. Unta sembelih, kan ada kotoran itu di apa perutnya itu kan. Kemudian ditaruh di mana? Pundaknya ketika sujud. Rasulullah tetap sujud. Selesaikan sholatnya, kemudian Fatimah anaknya itu membersihkan. Rasulullah tetap sabar. Ketika Fathul Mekah, Rasulullah itu kan mampu membalas, Pak. Orang-orang Quraisy kafir itu tunduk semua kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah apa? Memaafkan semua kesalahan yang mereka perbuat sebelum Fathul Mekah. Ini akhlak yang luar biasa, Pak. Maka orang-orang yang mau memaafkan manusia itu pahalanya luar biasa. Yang pertama, menahan marah. Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kalau kita ini marah, kemudian dilampiaskan, pelong buatan. Pelong, Pak. Wah, enak. Tapi setelah itu nyesel. Tapi kalau kita ini ya marah, kemudian mampu kita tahan, setelahnya itu adalah kebahagiaan, Pak. Seneng. Ya, itu cahaya iman yang Allah berikan dalam hati manusia. Jadi wong niku ngapunten nggih, aja gampang ngamukan. Pemene wong lanang aja gampang ngamukan karo bojo. Sing gampang ngamukan bojone lanange napa wedoke, Pak? Wedoke. Lanange apa wedoke, Bu? Korban sedaya niki. Nggih, korban. Jadi orang yang mampu menahan marah itu luar biasa. Ojo gampang ngamukan, ojo gampang jengkelan. Orang kalau sudah marah, yang timbul perasaan apa? Benci, jengkel. Coba lihat Rasulullah dulu, Pak. Itu ketika bermajelis taklim sama para sahabatnya, duduk-duduk. Kemudian Rasulullah itu mengabarkan, akan datang kepada kalian seorang ahli jannah. Wonge jenggoten, putih sing jenggoten iki. Ya, kemudian jenggotnya itu masih ada tetesan air wudhu. Kemudian sholat di masjid 2 rakaat pulang. Besoknya Rasulullah taklim lagi sama para sahabatnya. Akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Ternyata orang itu lagi jenggoten bawa sandal masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Itu terjadi sampai 3 kali. Kira-kira nek jenengan krungu hadis niki, amalane sahabat niku napa, Pak? Salat karo nenteng sandal. Bener mboten? Mboten. Ternyata para sahabat itu cerdas, ya. Akhirnya sahabat sekelas Abdullah bin Amr bin As nyelidiki.
Iki kok istimewa iki. Amalane apa? Tak ceke. Akhirnya dia datang ke rumahnya ngobrol, "Mas, kula tak nginep kene ya. Aku cek ono masalah keluarga. Aku cek gedrek karo bapakku. Tapi iki alasan tok." Akhirnya dia bener 3 hari tidur di situ diamati. Iki kok iso dadi penghuni surga iki amalane napa? Dinceng niku malam-malam. Ya kok turu ora salat. Nggih. Biasanya kan ahli swarga jenengan mikire wah kayak salat ngoten nggih. Ternyata diamati terus sampai dia bosan. Wah, iki ora istimewa blas kok dadi penghuni swarga. Amale bengi turu wae kok penghuni swarga. Iki apa tenan ngoten lho. Akhirnya napa Bapak Ibu? Dia itu jujur, "Mas, sak benere aku ki ngene iki sampean. Sampean ki duwe amalan apa? Kok sampai dikabarkan Rasulullah 3 kali panjenengan sebagai ahli surga?" Dia diam, "Wah, saya tidak punya amalan apapun. Biasa, aku ki biasa. Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji." Tapi setelah sahabat itu pulang, yang punya rumah ini ngomong, Mas sebentar. Saya ini punya amalan satu. Tiap malam, teman-teman yang pernah dolim kepada saya, pernah nyakiti saya, tak maafkan semua. Tidak ada dendam dalam hatiku. Tak maafkan semua, meskipun berat tak maafkan. Si fulan, ya Allah tak maafkan, ya Allah tak maafkan. Maka kalau kita ini mendengar hadisnya Aisyah Bapak Ibu, Aisyah itu pernah dengar dari Rasulullah, itu kalau malam itu lakukan 4 hal. Yang pertama, ya bacalah ayat kursi, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang keempat, maafkanlah orang-orang muslim yang ada di sekitarmu. Doanya gimana? Allahumma firli walahum. Ini kalau jumlahnya banyak. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni mereka. Atau Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Niku tiap malam, Pak. Dicupi. Wong awake dhewe tahajute ya males. Nggih, tilawah Qur'ane ya males. Posone ya nek Ramadan tok. Nah, maka amalan ini bisa kita tiru. Nek malam istighfar, astagfirullah, ya Allah, si fulan pernah salah sama saya tak maafkan. Si fulan pernah salah tak maafkan. Bisa jadi Allah besok manggil kita lewat pintu surga yang bernama apa? Wal kadhimi nawal ghaidha wal afi na'anin nas. Niku Pak, pintu sing nomor kali memaafkan manusia. Kemudian pintu yang keempat, pintu yang berikutnya, yakni memaafkan. Maksudnya, memaafkan itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang mereka itu berbuat dosa, mereka itu segera bertobat. Mas, sampean cek nom ora gelem tobat napa? Ah, umurku cek dawa. Sok ben-ben nek wis 70 tahun, aku meh tobat. Kira-kira bener mboten niku, Pak? Salah ya? Nah, maka tobat itu kapan? Tobat itu ketika kita melakukan dosa langsung tobat. Ketika kita melakukan dosa langsung tobat. Karena apa? Ayatnya Bapak Ibu dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila mahfiratum mir rabbikum. Sari' itu artinya apa? Segera, cepat-cepat. Maka banyak ulama itu mengatakan 5 hal yang harus disegerakan. Ojo ditunda-tunda. Nggih. 5 hal yang harus disegerakan. Yang pertama napa? Tobat. Nek tobat niku kudu cepet, Pak. Ora usah ngenteni alah musah aku urung puas. Atau bapak-bapak nggih, wah iki urung tekan tingkatan iki ojo. Ketika panjenengan itu
ya berbuat dosa sama Allah, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita ini melakukan sebuah dosa, apa yang harus kita lakukan selain kita ini bersegera ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah menyesal. Nyesel. Jangan bangga. Biasanya orang bangga dosa itu nek wis tuwa, Pak. Le ya ngono ki biyen jaman kuno wis tak lakoni kabeh. Wis krasa kabeh wis penak. Itu kadang awake dhewe bangga, Pak. Orang yang bangga dengan dosa, Pak, ngapunten, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah itu mengatakan kullu ummati, ya, Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu dimaafkan, ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang jahir. Itu apa? Menampakkan dosanya. Nah, biyen bapak iki wis rasan kabeh jenenge maksiat. Wis puas karo seneng Pak critake, aja sampai, Pak. Maka panjenengan sing sudah melakukan dosa ditutupi. Ya. Pak, biyen tahu ngombe-ngombe ora wis ora tau nang ya ngono ki bapak ora tahu. Ditutupi, Pak. Jangan sampai nang wis sakanane ngombe, tahu kabeh. Komik tahu. Nah, oplosan Pak nggih. Apa meneh pertalet, tahu tak oplos karo komik wis rasa diceritake. Nggih. Wis dipendem. Nggih, itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita mungkin pernah dengar istighfar ya. Kemudian kita bisa menghayati, itu nikmat banget Pak dalam hati. Ya, jenengan mungkin pernah dengar sholawat astagfirullah rabbal barayan astagfirullah minal khotoya. Supi jenengan niku diwaos kalih iling dosa-dosane. Nangis Pak. Ya Allah, dosaku karo wong tuwa. Ya Allah, dosaku karo bojoku. Ya Allah, dosaku karo anakku. Ya Allah, dosaku karo tanggaku. Itu dihayati astagfirullah rabbal barayan astagfirullah minal khotoya. Niku insyaallah Pak, kalau malam jenengan diwaos nangis. Maka dalam sholat berikutnya itu kan Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan makbulan. Amalan makbulan atau solihan? Solihan. Dua versi Pak. Kenapa kok setelah istighfar kemudian doanya kok Rabbi zidni ilma? Karena yang namanya orang tobat Pak, itu tidak hanya sekedar berhenti dari dosa, tapi dia harus belajar tentang dosa itu. Kemudian belajar mengenal Allah, sehingga minta ya Allah tambahkan saya ilmu. Ilmu apa? Yang manfaat. Mempelajari dosa-dosa. Oh ya Allah, ternyata dosa ini besar sekali, azabnya besar sekali. Tambah nangis Pak dia, tambah istighfar. Kemudian apa? Wafatli amalan solihan atau amalan makbulan. Ya Allah, sampaikan aku kepada amal yang soleh, amal yang makbulan, amal yang Engkau terima. Setelah tobatnya dia giat beramal, amalnya diterima sama Allah. Niki tiyang engkang tobate sae. Ora mung Mas kok wis ora ngombe meneh. Ora, wong aku nek ngombe tambah parah lorone Pak. Niku tobat mboten? Mboten. Karena ndak minta tambahan ilmu. Ada orang berhenti, ngapunten nggih. Ini mungkin perbedaan pendapat masalah rokok. Mas kok ora ngerokok malih mboten? Wah, nek ngerokok tambah watuk parah. Kira-kira niku tobat napa gara-gara penyakit. Nah, kan ini harus dipertimbangkan, Pak. Kita ini tobatnya itu karena sesuatu sakit atau betul-betul karena Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
mun waktu isya nggih masuk nggih. Mekaten mugi-mugi saged memberikan manfaat kepada kita semuanya. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.